Halo teman-teman, jadi pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang perusahaan dagang. Jadi sebelum masuk ke materi siklus akuntansi perusahaan dagang, kalian harus tahu dulu nih, apa sih perusahaan dagang itu? Selain itu, materi ini juga cukup penting karena perusahaan dagang ini sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari kita. Yuk kita lanjut ke materinya. Nah, kali ini ada beberapa hal yang akan kita bahas, mulai dari tujuan pembelajaran, materi, sampai di akhir nanti ada penutup. Kita mulai dari tujuan pembelajaran terlebih dahulu ya. Nah, jadi teman-teman, setelah materi ini kalian diharapkan dapat menganalisis pengertian perusahaan dagang berdasarkan kegiatan usahanya, mengidentifikasi dan membedakan ciri-ciri perusahaan dagang dengan jenis perusahaan lain, serta mengevaluasi contoh kegiatan usaha dalam kehidupan sehari-hari untuk menentukan apakah termasuk perusahaan dagang atau bukan. Oke, kita next ya. Jadi menurut kamu, apa sih bedanya perusahaan dagang dengan perusahaan lain? Nah, biar tahu jawabannya, yuk kita lanjut ke materi intinya. Jadi, perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan utamanya adalah membeli barang dan menjual kembali barang tersebut tanpa mengubah bentuknya dengan tujuan memperoleh keuntungan. Di sini ada 3 ciri utama perusahaan dagang. Pertama, tidak mengubah bentuk barang. Kedua, melakukan kegiatan pembelian dan penjualan. Ketiga, bertujuan memperoleh keuntungan. Jika salah satu ciri itu tidak ada, maka perusahaan tersebut dapat dipastikan bukan perusahaan dagang. Oke, kita next. Ini ada contoh perusahaan dagang kayak toko sembako, toko pakaian, toko buku, bahkan toko online kayak Shopee, Tokopedia, TikTok Shop itu juga termasuk perusahaan dagang loh. Kegiatan utama perusahaan dagang adalah membeli barang dari supplier, menyimpan barang, menjual barang kepada konsumen. Jadi intinya siklus perusahaan dagang adalah membeli, menyimpan, dan menjual barang. Oke, kita next. Nah, di sini ada contoh soal sebuah toko membeli 100 unit sepatu dari pemasok dengan harga 150.000 per unit. Kemudian menjualnya kembali kepada konsumen dengan harga 200.000 per unit tanpa melakukan perubahan bentuk. Nah, dari narasi tersebut tentukanlah jenis usaha tersebut, alasan yang mendasari klasifikasi tersebut, serta sumber keuntungan perusahaan tersebut. Jadi, usaha tersebut termasuk dalam usaha karena kegiatan utama adalah dan menjual kembali tanpa mengubah barang. Nah, kemudian keuntungan yang diperoleh adalah dari selisih harga beli dan harga jual, yaitu 200.000 dan 150.000. Jadi, keuntungan yang diperoleh adalah 50.000 per unit. Next. Nah, ini ada latihan soal biar kalian lebih ngerti lagi apa sih perusahaan dagang itu. Oke, kita mulai aja ya. Pertama, suatu usaha membeli barang dari pemasok kemudian menjualnya kembali tanpa melakukan perubahan bentuk. Alasan utama usaha tersebut dikategorikan sebagai perusahaan dagang adalah A. Tidak memiliki tenaga kerja, B. Tidak melakukan distribusi, C. Tidak menjual barang kepada konsumen, D. Tidak memiliki tujuan keuntungan, atau E. Tidak memiliki dasar. Tidak memiliki dasar. Jadi yang benar adalah yang B. Tidak dasar. Karena perusahaan dagang adalah perusahaan yang tidak masih semua fungsi. Yeay, benar. Kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Sebuah
usaha menjual kembali barang dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang dibeli. Keuntungan yang diperoleh perusahaan tersebut berasal dari A. Proses produksi barang, B. Pemberian jasa kepada konsumen, C. Investasi jangka panjang, D. Selisih harga beli dan harga jual, atau E. Pengolahan barang mentah. Ini juga jawabannya juga teman-teman. Dan pasti yang D, karena dia membeli barang dan dijual dari Yeay, betul. Kita lanjut ya guys ke soal nomor 3. kedua barang dari distributor. Kemudian dijualnya kembali ke platform digital tanpa mengubah barang tersebut. Dalam konteks ini, pelaku online adalah sebagai A. Produsen, B. Konsumen akhir, C. Distributor sekaligus perusahaan dagang, D. Perusahaan jasa, atau E. Perusahaan manufaktur. Di sini sudah ada disebut. Dia menjual kembali produk digital tanpa mengubah barang. Jadi berjelas tidak. Dia sebagai distributor sekaligus perusahaan dagang. Yeay, betul. Kita lanjut ke soal nomor 4. Jika suatu usaha mulai membayar jual untuk meningkatkan nilai jual, maka perubahan status usaha tersebut menjadi A. Perusahaan manufaktur, B. Perusahaan jasa, C. Perusahaan dagang, D. Perusahaan distribusi, atau E. Perusahaan eksternal. Gimana kalau perusahaan dagang? Yah, ternyata jawabannya salah teman-teman. Kita lihat ya jawaban yang benarnya apa. Nah, di situ udah ada keywordnya, yaitu meningkatkan nilai jual. Dimana itu bukan ciri khas dari perusahaan dagang. Jadi jawaban nomor 4 yang benar adalah perusahaan manufaktur. Kita cek ya. Nah, bener kan teman-teman? Sekarang kita lanjut soal nomor 5. Mengapa kegiatan penyimpanan barang atau persediaan barang dagang penting dalam perusahaan dagang? A. Untuk mengurangi jumlah barang, B. Untuk mempercepat proses produksi, C. Untuk mengurangi ketentuan, D. Untuk mengubah bentuk barang, atau E. Untuk menjaga ketersediaan saat dibutuhkan. Jadi ini udah jelas ya teman-teman, persediaan barang dagang adalah untuk menjaga ketersediaan. Udah ada keywordnya juga di sini, persediaan dan ada ketersediaan. Jadi udah jelas jawabannya yang E. Oh, ternyata soalnya udah selesai teman-teman. Jadi kamu bener berapa? Keren. Nah, ini ada video pembelajaran supaya kalian lebih paham lagi nih terkait materi perusahaan dagang. Yuk kita nonton bareng. Saya awali dari pengertian perusahaan dagang ya guys. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan usahanya membeli barang dagangan dengan tujuan dijual kembali tanpa mengubah bentuk dari barang tersebut. Contohnya itu toko sembako. Nah, kayak gini toko sembako kayak gini itu perusahaan dagang. Kemudian agen dan supermarket. Jadi dia membeli barang, kemudian dijual lagi tanpa mengubah bentuk. Itu namanya Nah, itu dia tadi video pembelajaran terkait perusahaan dagang. Semoga bisa nambah pengetahuan kalian tentang perusahaan dagang ya. Sekarang kita next slide. Oke teman-teman, di sini ada profil diri aku. Perkenalkan, nama saya Zaskia Oktaviani dengan NIM 17156255001 dari program studi pendidikan akuntansi Universitas Negeri Jakarta.
Nah, selanjutnya kita udah sampai di akhir pembelajaran teman-teman, yaitu penutup yang berisi kesimpulan. Jadi kesimpulan materi kita pada hari ini adalah perusahaan dagang merupakan perusahaan yang kegiatan utamanya membeli dan menjual kembali barang tanpa mengubah bentuknya. Ciri utama perusahaan dagang adalah adanya aktivitas pembelian dan penjualan, serta tujuan utama perusahaan dagang adalah memperoleh keuntungan dari selisih harga beli dan harga jual. Oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu materi kita pada hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah.